Menunggu gebrakan yang akan dilakukan Honda pada generasi ADV terbaru mendatang. Ciao, bentornya tuh kanal Otomotif Cendris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya geng. Sehat tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba melakukan spekulasi tentang kemunculan dari generasi dari ADV yang akan datang ya guys ya. Ya karena bisa dibilang ADV ini emang segmented banget, motor yang punya market khusus, tujuan khusus, terus konsumen yang khusus, bisa dikatakan seperti itu. Kalian setuju nggak, geng? Ya karena nggak terlepas dari desainnya, bentuknya, fiturnya, terus, apa ya guys ya, terus pret yang disandang oleh ADV ini, dan kira-kira apakah Honda akan melakukan perubahan besar pada ADV generasi mendatang, mengingat untuk sekarang-sekarang ini generasi ADV 150 ataupun 160 itu cukup lesu, bisa dikatakan seperti itu ya guys ya, nggak seperti saudara-saudara dari ADV ini sendiri, seperti misalnya Vario 160 ataupun PCX yang kayaknya emang lebih sering mendapat penyegaran, improvement, dan berbagai perubahan yang cukup signifikan lah kasarannya seperti itu ya guys ya. Kita tahu geng kalau ADV ini emang, skutik yang memiliki identitas khusus dari Honda. Ya terlepas emang Honda pernah punya Beat Street ataupun, motor-motor lain juga udah bermain dengan Matic bergaya adventure, tapi untuk kelas 150, 160 cc emang cuma ADV ini yang bermain. Dan seharusnya Honda bisa melihat potensi itu ya guys ya. Apakah mereka mau memberikan perubahan, misalnya perubahan, di area, kenyamanan, riding position, terus, kenyamanan-kenyamanan, minor lainnya seperti misalnya, dibuat agar enggak rembes mesinnya, enggak gredeg ataupun seperti apa. Ataupun melakukan perubahan di area fisik ataupun desainnya. Misal Honda memberikan, cangkokan DNA nih dari kakaknya, misal ADV 250 ataupun ADV 350 yang lebih gahar seperti itu ya guys ya. Baik dari segi desain, baik dari segi spesifikasi, ataupun dari segi tutorial, ya nggak usah spesifikasi lah ataupun publikasi lah. Mungkin Honda mau menanamkan sedikit, DNA dari ADV 250 ataupun 350 ini di area desainnya aja, ataupun di area kenyamanan-kenyamanannya aja, agar di ADV 160 itu lebih, nyaman dikendarai seperti yang aja. Karena emang beberapa usernya juga, mengeluhkan di area kenyamanannya, geng. Kenyamanan dari ADV ini emang udah di-improvement oleh Honda, karena mengingat di area jok untuk generasi 150 itu emang joknya terkenal tinggi banget ya, guys, ya. Jadi mungkin untuk beberapa orang ataupun untuk kalangan wanita yang biasanya bertubuh tidak terlalu tinggi, itu akan menjadikan sebuah kesulitan tersendiri. Nah, terus ada perombakan di ADV generasi kedua, di generasi 160, joknya itu kayak dilebih tipisin, dipapas, tapi berakibat joknya itu menjadi agak keras ataupun di area, kaki-kaki, walaupun kaki-kaki belakangnya itu udah menggunakan shock, suspensi tabung, tapi ternyata banyak mengeluhkan, suspensinya ini emang terasa agak keras ataupun bisa dikatakan suspensinya ini keras. Nah, mungkin ini yang bisa diperhatikan lagi oleh Honda, mengingat motor ini kan, motor Matic Adventure ya, rasa adventure, jadi kenyamanannya itu emang cukup perlu diperhatikan. Nah, soal desain, mungkin desain itu selera ya, mengingat ADV ini adalah sebuah Matic Adventure, tentunya harus memiliki tampilan gagah, terus gahar, sporty. Nah, tampilan gagah, sporty, gahar ini yang mungkin harus dikemas lagi agar, misalnya, nggak nggak cuma segmented laki-laki aja ataupun bapak-bapak aja ataupun, remaja-remaja aja, tapi bisa mungkin, dibuat yang apa ya, kasarannya apa ya, sporty tapi yang
bisa menarik cewek seperti itu ya, Guys, ya. Ya walaupun itu emang susah untuk dilakukan sebenarnya sporty, tapi cewek suka itu ya kayaknya memang susah sih menurut saya juga. Nah, terus apakah untuk generasi ADV mendatang, ADV generasi terbaru bakalan, banyak perubahan yang dilakukan oleh Honda? Ya mungkin ini, cukup apa ya, Guys, ya, mungkin cukup kecil lah kemungkinannya mengingat emang kayaknya Honda itu emang dia itu menghadirkan ADV tapi enggak di-maintenance, enggak diurus, enggak terlalu diperhatikan seperti itu, Geng. Jadi udah harganya tinggi, terus ini segmented banget, terus kayaknya promosi ataupun iklan-iklan dari, ADW ini cenderung kayak dikesampingkan, dianaktirikan. Jadi udah mah segmented, udah mah kelas khusus, tapi kayaknya Honda enggak memaksimalkannya di situ. Nah, mungkin ini PR untuk Honda sendiri agar si ADV ini bisa lebih, apa ya, lebih menjamah lagi lah ke masyarakat-masyarakat. Ya emang, cukup beda ya dengan PJX ataupun Vario yang punya tampilan lebih kalem, lebih elegan, lebih gampang diterima seperti itu. Yang kasarnya untuk PJX sendiri kan pasti laki-laki bisa, ibu-ibu bisa, cewek bisa, muda oke, tua juga oke. Nah mungkin untuk kedepannya ya ADV kalaupun ada perubahan kayaknya perubahannya ya bisa dikatakan mungkin nggak terlalu yang melonjak ekstrim jauh dari generasi yang sekarang. Ya mungkin itu aja Geng yang bisa saya sampaikan. Ya yang ini cuma spekulasi ngawur-ngawuran saya aja sih melihat, kemungkinan perubahan yang akan diterima oleh ADV ke depannya. Ya semoga aja Honda memberikan yang terbaik baik itu dari kualitas, desain, ataupun dari berbagai aspek.